Alhamdulillah, pada pagi hari ini ketepatan hari Ahad, puasa yang baru masuk hari 9. Mudah-mudahan kita ini diberikan rahmat oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita pernah mendengar yang namanya kasus BBM, bulan berkah dan maghfirah. Kalau kasusnya kasus BBM Pertamina, tapi kalau kita ini bulan berkah dan maghfirah, makanya kita sebut BBM. Mudah-mudahan bulan yang berkah ini, maghfirah ini, kita jangan sia-siakan, jangan kita tunda-tunda, karena kita tidak ada yang tahu batas waktu dan kapan kita akan mati dan kapan kita akan masuk ke dalam liang kubur kita. Dalam kitab Al-Munir itu, di dalam tafsirnya itu diterangkan, kalau di dalam kitab Al-Munir ini, Al-Qari'ah itu ada 11 ayat. Ini Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Kondisi mencekam hari kiamat, Al-Qari'ah. Ketika kita bicara tentang Al-Qari'ah, itu hari kiamat, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Itu di dalam arti atau dalam tafsirnya. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu itu apakah hari kiamat itu? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dalam kiamat itu. Ketika itu ditanyakan, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron. Tahu laron tuh? Nek wong Jawa itu ya laron. Nek bahasa Indonesia ini ya laron. Laron sama-sama laron. Jadi pokoknya hewan yang keluar dari tanah langsung bertebaran. Kalau jenengan itu ada lampu pasti banyak itu. Sampai kan jenggal. Dan itu baru sedikit. Jadi manusia itu nanti munculnya dari murah bumi, dari semua perbumi atau dari macam itu semuanya akan seperti itu. Ini yang ngomong adalah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Kalau diartikan yauma yakunun nas, pada hari itu manusia kal-farashil mabthus, ketika Allah itu mengambil, menjatuhkan, mengeluarkan mayat-mayat itu dari perut bumi, semuanya dikeluarkan, itu bertebaran seperti laron. Tidak ada batas, tidak ada waktu, tidak ada jarak yang bisa kita tempuh. Kita ini mau kemana? Tidak ada. Kalau kita pulang dari masjid atau musola, tahu rumahnya. Tapi kalau hari kiamat, nafsi-nafsi, kita sendiri, tidak ada orang yang tahu dalam konteks itu. Cuma ketika hari kiamat itu semua akan dikeluarkan oleh Allah hari kiamat itu. Itu dalam watakunul jibalu kal injil manfus. Nah, itu ketika watakunul jibal, gunung-gunung itu pun akan diledos loh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Meletus. Nah, gunung itu meletus. Kalau gunung-gunung itu semua meletus, bayangkan kita. Kira-kira sampai karo dengar gunung Galunggung, gunung Merapi, dan itu meletus dan sebagainya, itu orang seperti apa? Kondisinya seperti apa? Tidak usah jauh-jauh. Jenengan, ya saya tidak berharap di tempat ini. Jenengan ini kan dekat laut gitu kan. Andai kata laut itu oleh Allah dikeluarkan, laut airnya itu dikeluarkan, apa itu kok? Terbang, bayang, kira-kira banyu itu masuk ke tempat kita, sama bingung kan? Bingung. Sing duwe kasur piye, sing duwe lokasi piye. Itu kondisinya seperti itu. Maka kulo jibal kal injil manfus. Ini baru saya bicara arti yang sebenarnya. Belum bicara tentang masalah dalariahnya nanti seperti apa. Belum bicara tentang tafsirnya, menjelaskan secara rinci, secara detail satu persatu itu. Wa wa isyatir radiyah, ketika gunung-gunung itu sudah ditebarkan, ya dalam konteks bahwa fi isyatir radiyah, maka
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang atau tidak. Tidak ada yang senang, karena fi isyatir radhiyah itu tidak ada yang senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya pada saat nanti hari itu juga, itu pun juga orang itu ya meminta bagaimana timbangan saya itu sedikit. Ada satu hadis atau satu makalah atau pernyataan di dalam makalah itu begini, ya Allah, apakah saya ini sudah masuk ke liang kubur? Iya. Kalau sudah masuk ke liang kubur, saya kepingin dikeluarkan ke liang kubur itu, ya Allah. Hanya 10 menit aja lah. Jadi kalau sudah dia seperti itu, kepingin apa? Kepingin mengeluarkan harta kekayaannya untuk sedekah, untuk kepentingan agama. Itu pernyataan orang yang sudah meninggal, karena getun, tahu getun itu ya getun, merasa dia ini kurang pada saat di dunia itu untuk melakukan yang namanya amal ibadah itu. Ini yang harus kita pahami di dalam hidup itu. Fa'amruhu hadiyah, maka di tempat itu atau tempat kembalinya adalah neraka hadiyah. Jadi fa'amruhu hadiyah, kembali kita ini kepada neraka hadiyah. Wa ma adraka ma hadiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hadiyah itu? Nah, neraka hadiyah itu, neraka hadiyah itu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, sangat panas. Di dalam tafsirnya Al-Qari'ah itu berkedudukan mubtada. Al-Qari'ah itu mubtada berkedudukan sebagai kalimat setelah kabar. Jadi khobar itu Anda dikasih tahu, dikasih informasi sepanjang informasi itu valid di dalamnya. Wa ma adraka mal qari'ah, itu mubtada'nya itu dikategorikan kalau kita ini di dalam surat ini kedudukannya adalah jahratun, waktu, yaitu yauman, yaitu waktu. Jadi apabila waktu itu tiba, berkedudukan waktu jahrat, yaitu keterangannya adalah waktu, dalam makmulnya tafarrukun bil amalin fi'li, yaitu kal ihil manfus, kal farasil mabsus, itu dinasabkan menjadi khabar dari yakunu. Ketika dari yakunu itu, maka surat ini kedudukannya adalah jahrat tadi, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, hari itu juga, maka tidak akan bisa bergeser. Hari ini waktunya ya sudah hari ini, tidak usah terus aku iki belum. Nah, ini ada apa ini? Kejadian apa di muka bumi ini? Kita tidak bisa menggeser. Ya kalau kita ngukur rumah, membuat rumah, kita digeser bisa. Sebelum dibuat, menggeser ke sedikit, merubah. Tapi kalau waktu, kalau farasil mabsus, itu kalimat ini dinasabkan karena menjadi khobar atau khobar. Kata-kata tersebut bentuk isma fa'il, membunyikan makna isma itu. Di dalam hidupnya itu seperti itu. Di dalam balaghahnya, wa ma adraka mal qari'ah, kalimat wa ma adraka mal qari'ah itu kalimat tanya. Kalau ada orang tanya, si A, si Fulan, kamu mau kemana? Ke tempat ini. Tapi kan ketika ke tempat A, Anda tidak akan menjelaskan. Pasti ada orang bertanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah, apa? Mau ngapain ke tempat si Fulan? Ketika ke tempat si Fulan, al-qari'ah itu isim zahir, itu dibuatkan nakut-nakutin. Orang itu ditakut-takutin di dalam hidup terkait dengan ayat yang dikeluarkan oleh tafsir Al-Munir ini. Bagaimana caranya orang menakut-nakuti? Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus. Kalimat ini tasbih. Tasbih itu dikategorikan adat tasbih itu huruf
kalau dikategorikan ini banyak kalimat menyebarkan sesuatu yang benar adanya di dalam hidup itu. Jadi sebenarnya kalimat kalau Injil mantus ini pertebangan dan tersebar di mana-mana. Kalau berterbangan, keterbelakangan, persebaran, hidup itu tidak akan nikmat di dalam hidup itu. Maka fa'amman sakulat mawazinu di dalam kitab ini, di dalam kita berikan, maka mufrad logatnya al-qari'ah itu salah satu huruf yang hari kiamat itu dinamakan hari yang tidak bisa mendatangkan naluri manusia, tapi menggetarkan, menakutkan. Daud itu hati yang terdalam di dalam hidup kita ini itu tidak bisa mengatakan bahwa hati ini akan hilang. Itu dalam hidupnya. Jadi kalau kita ini sholat 5 waktu, ya sholat, udah sholat. Mau dikasih pahala oleh Allah atau tidak, itu tidak urusan kita, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kewajiban inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat dan hidupku, matiku, ya semuanya karena Allah. Udah itu. Dan itu ketika kita baca pada sholat 5 waktu itu kita baca setiap hari. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, dan kecuali pada Allah. Kalau kita ini sudah sholat 5 waktu, maka kita ini harus ingat sholatnya. Di dalam Wartaqulu Jibalikal Infantus, lugawiyahnya itu gunung-gunung yang dikeluarkan oleh Allah, isi per gunung itu dikeluarkan dan nantinya akan diratakan oleh Allah. Semua manusia itu tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Jangankan gunung. Tadi yang saya utarakan, ketika banjir rob masuk ke rumah kita, kok iso ya? Cuma jawabannya kan kok iso ya? Ya iso lah. Allah yang menentukan. Makanya kita ini hidup di dunia ini, ngaji itu penting. Dan ketika kita sudah tahu ngajinya itu penting, maka apa yang kita dapatkan itu diimplementasikan. Kalau itu dikerjakan atau dipraktekno. Bagaimana cara mempraktekkan? Karena ini hari kiamat, maka kita harus mempraktekkan. Oh iya, sewaktu-waktu Allah itu akan mengambil kita, dan ketika kita diambil oleh Allah, maka kita ini harus siap kapan saja. Tidak menunggu tua, tidak menunggu kaya, tidak menunggu miskin. Kapan saja. Hari ini diambil, harus siap. Maka dalam tafsir ini hari kiamat itu memberikan dampak kepada kita, pembelajaran pada kita bahwa sesuatu saat kalau ada terjadi musibah itu bisa dikategorikan yang namanya kiamat kecil dan ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar yang Allah sudah menutup seluruh alam di muka bumi ini. Kapan itu? Mau alam. Cuma di dalam Tanbihul Wafilin itu Tanbihul Wafilin itu ketika hari kiamat itu harinya hari Jumat. Untuk hari Jumat itu kapan? Tanggal piro, jam piro, enggak ada. Makanya kita ini kalau hari Jumat itu dianjurkan banyak-banyak membaca kalimat thayyibah, istighfar yang banyak. Tahu-tahu nanti hari kiamat kita nggak ada yang tahu. Makanya itulah yang harus kita berpikir realistis yang dalam hidup itu. Di dalam ayat ini hari kiamat itu, dan tahukah kamu di hari kiamat itu al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'adraka mal-qari'ah wa ma'yakunul karamahul ma'adraka itu di dalam tafsirnya ketika al-qari'ah termasuk nama hari kiamat, hari tersebut itu menggetarkan hati dan rasa takut apabila hari itu terjadi. Mal-qari'ah itu sebagai petunjuk, ya, bertujuan untuk memperbesar hari kiamat. Jadi kalau al-qari'ah itu hari kiamat dan mal-qari'ah itu memperbesar bahwa ini benar hari kiamat. Wa ma adraka itu merupakan takkid atau kalimat penguat tadi
Malaikat penguat itu untuk memberitahukan bahwa dahsyatnya hari kiamat. Itu menggambarkan yang paling kecil yang kita lihat adalah gunung Merapi kalau tidak meledos. Jadi kalau Al-Qari'ah itu baru pemberitahuan. Mal-Qari'ah, benarkah itu dari kiamat? Benar. Wa ma adraka mal-Qari'ah, itu benar bahwa hari ini adalah hari kiamat. Dan ketika hari kiamat itu semua orang mengurusin dirinya sendiri, sendiri bojo ora diurusi, sendiri anak ya gak diurusi, sendiri dunia ya paling kok aku kepingin nyelametno ABC. Itu ini yang bicara Al-Quran. Dan maka di dalam ayat ini dikategorikan kalau kita belajar tentang ibadah, kita belajar tentang Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kan kita dianjurkan dari masjid ke masjid. Enggak ono dari rumahnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha ingin mendapatkan sholat 5 waktu, terus tiba-tiba kita dari rumah Rasulullah tidak ada. Maka Al-Quran dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai mendapatkan yang namanya keringanan sholat 5 waktu itu. Dan itu pun Rasulullah sudah berulang kali untuk mengurangi jumlah rakaat kita. Nah 5 waktu itu kalau kita hitung ya itu satu kali waktu kita sholat, tadi sholat itu masuk 5 menit 2 rakaat itu, kita anggap aja 5 menit sambungannya tak sembarangan. Kata Gus Baha itu kalau mau ibadah itu harus istiqomah, tumukminah, ojo eling HP ini sampai HP itu kira-kira tidak usah sehari lah. Saat Anda memegang HP, plug dipegang itu, HP ini ditekan, buka WA, buka TikTok, buka Instagram, buka Twitter, semacam-macam lah media sosial. Paling cepat berapa menit? Ayo, sak jam-jaman. Nah ditakoi sholatmu berapa menit? Sambungannya 3 menit. Padahal ada hadis itu. Saya tetap coba buka di hadis yang lain ya, karena saya tidak buka di lain. Saya buka di hadis ini. Ada salah satu hadis itu yang diungkapkan oleh oleh Abi bin Abi Thalib. Mana zala bayaan bidana, nazzala baya'un illa bidzalbin wala rufa'a illa bitaubatin itu. Bala'un illa bitaubatin. Di dalam musibah baik itu diri kita sendiri atau dari keluarga atau dari orang lain. Ali bin Abi Thalib itu di dalam Riyadhus Shalihin itu mengatakan nazzala bala'un illa bidzalbin wala rufa'a bala'an illa bitaubatin. Tidaklah musibah tersebut itu turun melainkan karena banyak dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. Jadi ini enak bala, enak musibah di salah satu tempat wilayah itu berarti banyak dosanya. Makanya kalau masjid, kalau wilayah atau musola ada tempat yang digunakan untuk ibadah dan digunakan untuk kajian dalam Islam untuk menambah wawasan kita. Oh mas saya tidak bisa, saya sudah tahu. Iya, meskipun saya juga sudah tahu, tapi ketika ada orang yang ngaji kiai dan sebagainya, saya juga itu untuk menambah wawasan kekurangan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Wama di dalam makalah ini di Riyadhus Shalihin juga di dalam firman-Nya, di dalam firman Allah, wama asobatin min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30 itu juga dijelaskan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri. Doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu juga sama.
Jadi kalau kita ini ada musibah, makanya itu gambaran. Berarti kalau kita ini punya ujian oleh Allah, itu ada dua hal yang harus kita pegang. Yang satu musibah karena kita ini kalau punya harta itu wajib kita ambil. Yang kedua, loman, ia minta ampun. Yang ketiga kita mudik, diminta bantuan musola, diminta bantuan kampung, diminta bantuan sungai. Nanti kok akeh? Ya itu sudah sepakatan oleh masyarakat. Ketika itu sudah sepakati, maka itu perlu adanya hari-hari itu harus sepakati. Dan jangan sekali-kali kita ini menggunjing. Tahu menggunjing itu? Nah, menggunjing itu ada lagi. Qaswatul qulub, yaitu hati yang keras dan sulit menerima nasihat. Kalau kita ini menghujat orang, qaswatul qulub, yaitu banyak orang yang dinasihati, namanya tidak bisa berubah. Si fulan diingatkan, oh sama jauh, tidak boleh, ojo ngarani wong gini. Oh ya, nah siji ngomong A ditambahi B, C, D sampai E, wah tambah, tunggu yang utuh. Nah inilah yang harus kita hindari dalam hidup kita seperti itu. Maka di dalam ayat ini al-qari'atu mal-qari'ah, dalam kata-kata Jamak Syari, ya Jamak Syari itu berkata menyerupakan mereka dengan laron yang tidak bisa kita lihat apapun. Jadi ketika kita ini nanti hari kiamat itu, termasuk saya, termasuk semuanya hari kiamat, ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ini, itu hanya bentuknya berbeda-beda, menakutkan, berbagai macam bentuk itu ada semua. Yang biasanya medit, pahit, rakus, itu nanti gambarnya seperti itu. Sing biasanya itu nek mangan itu dipangan dhewe kayak ketak itu ya nanti ya kayak itu. Terus itu gambarannya. Ya ayat Al-Qur'an ayat yang kelima itu menunjukkan ketika Allah bumi itu dikeluarkan dari perut bumi itu, apa yang ada di dalam perut bumi itu dikeluarkan. Kira-kira tahu nggak isi perut bumi semuanya dalam perut bumi itu? Yang kita tahu kan, oh ada pasir, ada batu, ada lahar. Yang kita tahu kan itu. Tapi ketika hari kiamat itu beda. Lihat kalau mungkin ada musim hujan, awal musim hujan, itu ada larong, ada semut, ada ketugas, ada yang kakinya 1000, apa jenis jari 1000, apa nanti bener atau enggak. Nah, itu kalau ilmu orang kimia tahu. Nah itu semua keluar. Dan ketika itu keluar, itu kita membayangkan pada diri kita sendiri. Masuk ke liang kubur, di dalam liang kubur, semua kita ini juga akan digerogoti yang namanya kalau jengking, semuanya itu akan masuk, tergantung pada kehidupan kita sehari-hari. Makanya sehari-hari kita ini jangan sering-sering menggunjing al-istiqlal di ulubil qalbi, ya, al-istiqlal, dieling-eling al-istiqlal di ulubil qalbi. Terus ini dieling-eling aja. Saya ngaji sama Pak Udin itu gini, ada kata-kata al-istiqlal ulubil qalbi. Ulubil qalbi itu orang yang sering sibuk mencari kesalahan orang lain, atau orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Makanya kalau ada orang yang salah, ada orang yang punya kesalahan dan sebagainya, tidak usah dicari, ya sudah biarin aja. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, amal kebaikannya, dan maka dia itu di dalam hatinya itu senang. Waktu ya mungkin kalau saya lihat di sini itu kalau ibu ya standar sudah ada yang 60 tahun ya. Usia 60 tahun pada saat balik dia sholat itu kira-kira pada saat dia sholat
usianya 12 tahun, ada yang 10 tahun, sholat sudah. Kira-kira amal sampean itu dengan dosanya dihitung ada dosanya apa ada amalnya itu sampai kunci itu apa itu bisa sebenarnya menghitung amal ibadah kita ini benar bisa mulai dari subuh ini terus hitung aja nanti habis puasa ini nanti satu hari ini hari yang ke-9 ini jenengan puasa habis subuh alhamdulillah aku tadi ikut sholat subuh sama Ustaz Udin ngaji tafsir cerita tentang kiamat. Ternyata kiamat itu takut dan menakutkan dan itu pasti ada mulai dari sopo sedang melok jadi sopo sampai ikut ada salah suratnya riah menurut sampai mungkin nggak hafal ayat suratnya Al-Quran terus sampai ngomong Al-Quran itu artinya nggak usah terjemahannya nggak usah tafsirnya ketika dibaca itu oh iya ternyata benar ketika itu benar terus cerita satu ketika satunya cerita ini tidak ditambahi dan cerita ini benar sama adanya itu maka itulah pahala yang mendapatkan. Tapi ketika kita cerita aku habis ngaji suatu itu sama suatu itu cerita tadi surat Al-Quran tentang kiamat dari kiamat dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu tentang hari kiamat, kira-kira kapan ya hari kiamat itu? Nah, kalau itu ini Jumat. Makanya Jumat itu sampai menjadi malah. Wong Jumat itu sesuai. Ini kan hari Ahad ini. Nah, masih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masih 5 hari. Lumayan lah tambah berapa atau kamu kan dari Jumat. Tapi sampai tambah iya kalau nambahi ya Jumat salah berarti jenengan nambahi informasi itu yang kurang pas itu tadi itu berarti kita ini pahala kita ini dikurangi oleh Allah satu. Makanya kita ini kalau cerita apa adanya selesai sudah. Percaya atau tidak hari Jumat ya monggo silakan. Tapi lain zaman iya, kono ngomong iya Jumat aja sesuai ya. Iya apa lah monggo gimana hari berarti kan nambahin. Tapi kalau Jumat ya Jumat, sudah ada usah ditanya Pak. Pokoknya hari Jumat kalau bisa mulai sekarang sampai hari Jumat ya kita berbuat baik. Tapi kira-kira sehari ini kita ini sudah baru cerita orang 1, 2 ngomong gitu. Waktu diceritani ngomong orang lain nambahin huruf siji tapi itu ngomong hari Jumat itu masih 5 hari berarti ya ngomong kiamat orang masih lapok nambah maka di dalam ayat berikutnya ini ayat berikutnya di ayat yang terakhir 8 dan sampai 9 sampai 11 itu dikategorikan ayat yang terakhir 8 dan 9 itu mengatakan wa amma man khaffat mawazinuhu wa amruhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya sekali-kali itu wa ma adraka ma hiya itu dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya hati-hati ringan timbangannya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah timbangannya ringan itu pasti akan masuk ke neraka hawiyah pasti ya berarti nek aku pahala positif ya berarti ya tapi tetap walaupun kita ini sedikit masih ada perjanjian oleh Allah bisa masuk surga tidak tetap masuk surga cuma inciti makanya nek konggolnya masak ini tutup konggol mana ini nek konggolnya masak iwak panggang iwak asin goreng terasi konggolnya mampu dong mampu itu dalam ilmu taklim itu tonggol itu dijai loh
Ayo, Bu, Bu, nah, kurang apa Bu? Oh, masuk ada serengan. Nek jenengan masak mambu tonggone iwak, nek gak dikei apa hukumnya? Nah, tidak ada hukum. Cuma ketika orang itu memiliki sesuatu yang diberikan oleh Allah, ampun hidup, ya hidup ini mampu sesuatu, maka minimal tetangga itu juga diberikan mengincipi. Jadi kalau kita ini nanti masuk ke neraka hawiyah, ya kita ini juga mencipi itu. Setelah itu diincipin, maka kita akan diambil oleh Allah. Masa kita ini berapa kali? Jangan membayangkan tuh, tidak usah dibayangkan. Bayangkan itu berbuat baiklah di muka bumi ini. Terus itu tak aja membayangkannya dari situ. Kalau kita beriman dengan mizan, yaitu timbangan al-mizan itu, timbangan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu tadi, maka di dalam Al-Quran ini apapun yang kamu ketahui tentang neraka itu biasanya di dalam kitab itu Fa'amuru Hawiyah, Allah itu akan memberikan di hari akhir menghampiri kehidupan kita dalam bentuk yang sifatnya adalah hawiyah. Orang membacanya itu apa ya, kira-kira kita ini masuk ke neraka hawiyah itu bisa melihat sesuatu enggak? Tidak bisa melihat apapun. Tapi ketika kita ini sudah diangkat oleh Allah dari neraka hawiyah, itu kita bisa melihat orang yang di neraka, potretnya, tapi tidak bisa cerita. Oh iya, aku bisa ini ngomong, tidak ada itu, tidak bisa. Maka hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka dikembalikan di hari kiamat itu nanti Allah akan memetik diri kita sendiri tanpa orang lain. Itu yang harus kita perjelas itu. Maka ada neraka jahanam adalah api yang sangat panas berkobaran di dalam itu. Saya mencoba ada satu hadis di sini. Malik Bukhari al-Muslim meriwayatkan dari beberapa bahwasanya Nabi Muhammad SAW, naru bani Adam lagi itu kiduna bidun min sab'ina tuhan min nari jahannam qalu ya Rasulullah. Ini kita bicara tentang neraka jahanam. In kanat kafiyatun qala fa innahu budhilat alaiha bis'atin wasitina juz'an. Api di neraka itu adalah bicara ya nunga tidak ada lagi. Api di neraka itu bukan hidup keluar apinya itu bukan karena Allah saja. Ketika dimasukkan manusia dimasukkan ke dalam api, itu api tambah besar. Corona wong masak kayunya gak makan-makan, gak udah digebur aja banyu, digebur ada minyak gas, ya kan, itu kan biar itu sama. Jadi neraka hawiyah maupun neraka jahanam itu panasnya ketika dimasukin orang masuk ke dalam neraka itu, apinya tambah besar. Ya ruya bani Adam lati itu idunatu min sab'ina juz'an, yaitu menyalakan pada satu bagian dari 7. Jadi bayang jadi 1 kalau dimasukkan lagi tambah 1 itu panasnya kalau tambahin wong 7 lebih panas lagi sampai kena cos, kena wong lanang sing ngerokok cos, aduh panas gitu kan. Itu sampai urip pokoke terus sampai panasi kira-kira 5 detik aja atau 1 detik panasnya kayak apa itu nanti belum tunggu. Nah itu di dalam juz'an min sab'ina juz'an 70 bagian api neraka jahanam itu parahnya kayak gitu. Kalau ya Rasulullah in kanat lakafiyatun, para sahabat bertanya lagi, wa inha hudhilat alaiha bitis atin wasittina juz'an. Ketika Rasulullah mengatakan, seorang bertanya, seandainya seperti
api dunia saja sudah cukup panas, kata ayat kata hadis ini, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya api neraka jahanam itu tadi itu 69 kali bagian dari api dunia. Nah, tadi saya bilang, nah hanya cuma ketika satu orang dimasukkan itu panasnya sudah 7. Di ayat di hadis berikutnya, fa innaha hubbilat alaiha bitis atin masuk tina juzian. Itu 69 kali bagian dari api dunia. Akhirnya bayang dulu panasnya api sampai ini kok mau bisa iku masak nganggo kayu nek ngarep itu panas keringet wis kok ngomong biasa ya. Iku dulu dan ini 90 kali bagian dari api neraka. Ya Allah. Kayak apa ya? Lalu lagi ini hadis diceritakan oleh Rasulullah, tapi kalau mau diceritakan oleh Allah, saya nggak percaya dengan adanya hadis, nggak percaya dengan adanya kehidupan yang setelah mati. Ya biasa, makanya orang melakoni dosa itu kadang kala ya eleng dosa, kadang kala ya eleng dosa. Makanya eleng dosa, eleng ini. Fa innaha huddilat bidis atin wasittina juz'an. Bahwa neraka itu panasnya 99 kali dari api neraka, api dunia. Riwayat yang lagi dari ayat ini, karena ayat tadi sudah yang terakhir tadi, hadhihi naru juz'un min mi'atin juz'in min jahannam. Bayang mana ini kurang ngopo. Makanya nak dulu atau tidak nah ini hadhihi naru juz'an min mi'atin juz'in min jahannam gitu. Apa ini adalah satu bagian dari 100 bagian panasnya api neraka jahanam itu. Maka kita ini mau alam. Tapi kita berdoa jangan sampai masuk ke neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling nyalek jelas risiko. Maka satu bagian dari 100 bagian panasnya dari api neraka jahanam. Inna ahwan di dalam hadisnya yang diriwayatkan lain lagi ini. Inna ahwan al-nari abadan man lahuna lati yagli min huma bimaun. Ini dalam hadis dari ayat itu tadi. Ini kalau nggak bulan puasa tak kemarin itu, tapi karena bulan puasa tak sisa. Sesungguhnya siksa penghuni neraka itu paling ringan. Paling ringan ya kafir, kepingin ya kafir. Tapi kan kita nggak mau ke hawiyah, neraka jahanam, neraka wel, neraka sakol. Kita nggak mau kepingin seperti itu. Paling ringan adalah orang yang memakai 2 sandal atau ya 2 selai, hingga otaknya itu mungkin. Kalau kita ini dalam hadis ini man lahu naqlatin yahli huma bi'naun, orang yang memakai 2 seandainya hingga otaknya sudah otak sama hati dalam hadis ini itu kalau hati sama otak itu kedua-duanya itu masuk ke dalam neraka jahanam itu panasnya selalu gede dan sampai hancur dan itu tidak mati. Tapi kalau yang paling ringan, siksa penghuni neraka paling ringan ya ini, itu hanya otak dan hatinya itu cuma mendidih toh. Tahu air dimasak umum ya sudah, mendidihnya cuma itu toh. Begitu mendidih ya sudah. Kalau sudah mendidih sudah selesai. Itu paling ringan dikategorikan dalam hadis ini. Tapi di hadis lain lagi, di dalam hadis itu Bukhari, indah pada kalun fa'adri untuk anis sholati fa inna siddatul haram min fa'ayatin jahannam. Indah pada dalam haram fa'adri untuk, jika cuaca sangat panas sekali, maka dinginkanlah dengan sholat. Kalau kita ini tahu tentang panas di dunia,
Oh panas, kalau panas lah mau kok kena tampil. Ya surat tobat. Duka sudah. Ketika sudah surat duka, surat tobat. Fa'in siddatan harmin khairin jahannam. Karena cuaca yang sangat panas tersebut berasal dari kobaran api neraka. Ini hadis. Jadi kalau panas di dunia yang saat ini panas, itu jangan memprediksi itu kalau panas ya udahlah, memang ini kemarau, tidak begitu. Ternyata kalau kemarau itu di dalam hadis ini itu panas itu adalah neraka jahanam, itu kobarannya itu sangat panas. Dan makanya kenapa bulan suci Ramadan itu kadang kalau dingin, kadang kalau sejuk, kadang kalau enak. Orang yang sudah berangkat haji, kenapa di Mekah itu panas, tapi ketika masuk ke masjid adem. Kenapa kita ini masuk ke rumah ada AC, terus ketika keluar dari AC masuk ke ruangan tamu kadang-kadang kan hangat, panas gitu. Masuk ke musola walaupun tidak ada AC ini, belum AC ini karena belum ada pembantu. Itu mau adem nggak? Adem, enak, turu awan sepuluh lele betul lah. Setelah dulu, wah, kita mulai memalu ke belakang lele. Aduh, nah itulah neraka jahanam itu. Maka di sini saya mencoba di dalam hadis itu sudah kita terangkan satu persatu. Maka saya mengambil dari ilmu fikih. Perhatian jaman. Dalam ilmu fikih, kehidupan atau hukum-hukum itu. Dari ayat tadi, ya dari ayat tadi itu, di dalam ilmu fikih, dalam hukumnya hari kiamat itu dari ayat tadi al-qari'ah al-qari'ah. Maka saya ambil pelajaran dalam hidup ini. Tidak seorang pun yang bisa menghindari dari hari kiamat. Tidak seorang pun yang orang itu bisa mengetahui hari kiamat. Jadi tidak semua orang bisa menghindari, tidak semua orang itu tahu hari kiamat. Cuma karena hari tersebut itu adalah hari yang sangat mencekam oleh Allah, maka Allah itu berfirman, bencana di dunia ini itu dibandingkan dengan bencana hari kiamat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Hari kiamat itu memberikan bencana kepada para musuh Allah yang disiksa atau Allah dengan siksaan. Sementara itu para kekasih Allah, ini dalam ilmu fikih dan hukumnya, para kekasih Allah itu aman dari rasa takut. Ini makanya kalau ada orang bencana itu tidak rasa takut, ya itu berarti kita ini kekasih Allah karena kita ini dekat dengan Allah. Yang kedua dari ilmu fikihnya, itu dari ilmu fikihnya menyikapi hari kiamat itu, pertama, saat itu manusia itu menjadi seperti tadi perkebaran, keluar dari perut bumi, perkebaran tidak ada arah. Kalau bahasanya Arab itu ani-ani. Ani-ani itu yang bertebaran. Yang kedua, gunung, lautan, semuanya itu dihamburkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Nah, perlu diperhatikan di dalam ilmu fikihnya ini dan hukumnya, maka bahwa Allah itu menyifati berubah atau perubahan kondisi gunung dari 4 segi. Yang pertama adalah terpecah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah, al-qari'atu mal-qari'ah, nama adraka mal-qari'ah al-haqqah. Di dalam ayat itu Al-Haqqahnya diangkatlah bumi ini diangkat oleh Allah. Kira-kira bumi itu diangkat, wow, kita
Orang iso ngangkat lemas apa sak pikul ke 10 ya 100. Ini yang kedua, Allah itu akan menghancurkan semua yang dihancurkan oleh Allah, itu akan terjadi hancur. Itu di surat An-Naml juga dijelaskan ayat 688. Engkau akan melihat gunung-gunung itu. Kita ini akan melihat gunung-gunung itu sebelum kita ini disiksa oleh Allah dengan adanya hari kiamat itu. Perjalanan seperti awan, mendung kesana kemari, mutar, berhamburan terus. Yang ketiga menjadi tebaran-tebaran manusia itu tidak bisa melihat arah kemana kita ini mau berhenti. Yang keempat itu menjadi tata moderna dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada apa-apa itu, kita ini kan lihat ini apa? Ya ibaratnya adalah kiamat, beliau dan kiamat itu. Maka dibukalah di hari kiamat itu. Yang ketiga, maka dalam ilmu fikih hari kiamat itu manusia dibagi menjadi dua kelompok. Dari sesuai berat amal ibadahnya dan satu ringan amal ibadahnya. Dua kelompok inilah narun hawiyah, orang yang kejelasannya lebih unggul daripada kebaikannya, dia akan berada di dalam neraka yang sangat panas. Dalam firman-Nya, manusia bahwa seluruh api dibandingkan dengan api di akhirat tidak ada apa-apanya di api neraka itu. Kata lain, di dalam Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang yang berat timbangannya disebabkan mereka itu mengikuti kebenaran selain Allah. Makanya kenapa Raja Fir'aun itu saat ditenggelamkan di laut, ya naruni barkan wasalaman ya Musa, dia itu minta pada Nabi Musa, kalau tahu begini saya minta ikuti agamamu, wis gak iso kebablasan. Makanya kita ini kalau diingatkan orang diajak sholat kok aneh, kita tidak boleh memaksa, hanya mendoakan, didoakan kemudian sebulan itu mau berjamaah, sebulan mau ke musola dan sebagainya. Memang uang diajak. Ini yang terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, timbangan yang di dalamnya diletakkan kebatilannya akan menjadi ringan ketika kita ini melakukan kebatilan. Ketika kita ini melakukan kebaikan, ya maka kebenaran itu berat dan batil itu akan ringan. Maka disinilah Allah akan memberikan keringanan kita kepada hidup di dunia ini. Mungkin ini sementara yang bisa saya berikan. Sepaling tidak jangan hibah, nek duit 1 juta dikeluarkan 2,5%-nya, ya paling tidak nek rok 20.000 pengen di musola kangelan kabutan orang sabar diburi di saudaranya yang kurang mampu dikasih. Dan gitu aja. Intinya itu. Nek itu udah kepingin itu jauh. Nek anak dewe wes, ku paling gampang. Jadi ojo wajib banget neng anak dewe. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan apa yang saya kaji pada pagi hari ini, kalau itu baik, semuanya itu dari Allah. Kalau itu ada yang salah, itu dari kami atau dari saya sendiri pribadi. Mudah-mudahan kalau salah, Allah akan mengampuni kesalahan saya, dan mudah-mudahan kalau baik itu semuanya, Allah akan memberikan tambahan keberkahan kita di bulan suci Ramadan ini, mendapatkan ridho bidini wa dunya wal akhirah. Ala hadani yang fi kulli barokah. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa jilatan fi hadzal majlisi musalla al-mujizat al-fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم رب اجعلنا في الصلاة والذرية قرة وجعل المتقين اماما اللهم استجلال الدين في الخلق اللهم استجلال الدين في الخلق وسواد القلوب رب الدنيا ورب الآخرة يا فتاح يا عليم يا رجاء يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan mulai diberikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.